Halo, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Pemirsa, kali ini saya akan membahas soal partai yang selama ini selalu menghebohkan, tapi dia gagal lolos threshold ambang batas pada pemilu tahun 2019. Tapi kalau soal sepak terjangnya membuat kehebohan, terus kemudian ya tidak jelas lah. Intinya kalau saya melihatnya sebagai partai yang caper, cari perhatian. Partai apa itu? Yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang katanya partai ini dihuni oleh kalangan muda. Tapi anehnya minim gagasan, lebih banyak ya atraksi tontonan. Seperti halnya ketika mereka dulunya mengusung Ganjar sebagai capres. Harusnya sebagai pemuda punya etika lah, paling tidak pamit dulu, karena kita tahu bahwa Ganjar itu kader PDIP, bukan kader PSI. Maka kemudian PSI paling tidak izin dulu kepada Ketua Umum PDIP untuk mengusung Ganjar sebagai capres. Dan harusnya tahu diri bahwa PSI itu tidak sampai ambang batas, jadi dia tidak bisa mengusung capres. Kalau kemudian tiba-tiba mengusung capres itu kan aneh. Menangkan dulu pertarungan di pilpres yang akan datang, baru di pilpres berikutnya bisa mengusung capres. Makanya kemudian banyak elit PDIP itu sebagian lah ya yang gregetan gitu lah, gregetan ya karena PSI demikian, tidak ada pamit ujuk-ujuk mengusung kader partai lain. Apakah giring itu tidak cukup ya, yang pada waktu itu sempat diusung untuk menjadi capres di pemilu 2024, Giring Niji, seorang vokalis yang ya begitulah, sepertinya kuliahnya tersendat-sendat. Saya tidak paham apakah dia kuliahnya lulus atau tidak. Itu sebagai Ketua Umum PSI, Giring Niji. Dan yang bikin gregetan itu memang atraksinya si PSI ini ya, Partai Solidaritas Indonesia. Kemarin mereka mengusung Kaisang untuk menjadi wali kota Depok, dan itu dikritik oleh Gibran karena PSI dianggapnya sebagai partai yang suka memainkan banner, terus kemudian hanya di media sosial, tidak turun langsung ke masyarakat. Kata Mas Gibran itu tidak efektif gitu lah. Tidak efektif. Nah, Gibran mengkritik PSI, padahal sebelumnya PSI ini keluar atau ngotot siap menerima Gibran seandainya ya tidak diinginkan lagi oleh PDIP, karena senior PDIP Pandana Baban menganggap Gibran itu masih kader ingusan ya. Ya memang wajar kalau Pandana Baban menyebutnya demikian, karena memang Gibran ini baru bergabung di PSI kemudian sudah jadi wali kota Solo, jadi ya termasuk politisi baru lah. Ya wajar saja, tapi kemudian itu dianggapnya ya demikianlah PSI. Itu kritik dari senior kepada junior, terus kemudian sesama kader satu partai PDIP yang tidak terima partai lain.
PSI. Nah, PSI katanya siap menampung. Ya, siapa yang mau berpindah ke PSI ya? Ya jelas kesulitan. Misalkan pengen nyalek DPR RI lewat partai PSI, ya sulit karena hasil survei algoritma saja PSI ini di posisi kesekian dengan elektabilitas cuma 0,6%. Ya kalau saya sih menyebutnya wajar. Karena kenapa? Karena PSI partai medsos. Dia cuman bisa naik elektabilitasnya kalau kemudian dilakukan survei di media sosial. Karena yang mendukung pasti ya akun-akun bot mungkin ya, akun-akun fake yang itu semua digerakkan oleh pengurus PSI. Mungkin kira-kira demikian. Tapi kalau di alam nyata kita bisa melihatnya bagaimana di Palembang misalkan banyak pengurus PSI yang mengundurkan diri. Saya baca di salah satu media online itu bahkan 100% yang mengundurkan diri ya pengurus PSI. Bahkan 30% calegnya mundur, cabut sebagai caleg. Dan ya kalau kemudian ini dilakukan lagi oleh KPU menentukan apakah partai ini lolos dan tidak, ya mungkin PSI tidak akan lolos karena sudah ada sekian pengurusnya yang mundur 100% katanya kalau saya baca di media. Berarti secara tidak langsung sudah menurun, jadi berkurang, cabang-cabang PSI sudah berkurang. Dulu saja di Kabupaten Jember semua pengurusnya mundur dan sekarang saya tidak tahu siapa yang megang. Dan sepertinya banner-bannernya ada tapi orangnya itu tidak ada. Apakah saya tidak melihat, saya kurang tahu. Tapi yang jelas saya melihat PSI ini lebih partai medsos, tidak jauh berbeda dengan partai umat ya. Walaupun partai umat golongan tua, PSI golongan muda, ya sama-sama bergerak di media sosial. Mungkin kalau seandainya pemilunya dilakukan di media sosial, maka elektabilitas PSI ini bahkan mengalahkan PDIP. Ya kira-kira demikian. Dan ya siapalah, mungkin ada dari kalian yang ingin bergabung di PSI ya. Ya sebetulnya kalau pengen belajar di partai politik ya bisa ke PSI. Tapi kalau ingin terjun serius ya jangan di PSI. Karena misalkan pengen jadi caleg gitu ya, sebaiknya kalau saran saya lewat partai yang jelas-jelas gerakannya, terus kemudian turun ke bawah sehingga ya lolos ambang batas sebagaimana partai yang sudah punya kursi di DPR RI. Di Jawa Timur PSI tidak ada, bahkan di setiap kabupaten kemungkinan tidak ada PSI. Ya hasil surveinya 0,6% ya. Ya demikianlah partai yang suka caper, cari perhatian. Apalagi ya di sana juga ada siapa itu namanya, salah seorang dosen yang dulu sempat viral karena digebukin oleh demonstran, Ade Armando lah. Ade Armando ini kan orang medsos ya, walaupun dia dosen, saya lihat dia sering tampil di media sosial, di YouTube, mengkritik dan sebagainya. Tapi siapa yang mau mendengarkan? Kira-kira demikian. Ya demikianlah tentang PSI menurut pandangan saya. Mungkin teman-teman ada yang sepakat ataupun ada yang tidak, silahkan komentarnya, kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.